makmum membaca ataukah tidak? Makmum terbagi menjadi dua. Ada makmum pada sholat sirriyah, ada makmum pada sholat jahriyah. Kalau makmum pada sholat sirriyah, maka hukumnya sama dengan dia sholat sendiri. Jadi nggak ada iskal, yaitu makmum tetap membaca surat Al-Fatihah kalau dia sholat sendiri. Karena dalil yang telah datang dari Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu umum. La sholata, tidak sah bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa munfarid, imam atau kamu makmum, ini sama. Li umumid dalil, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pembahasan yang kedua, di saat makmum ini pada sholat jahriyah. Pada sholat jahriyah, maka ada dua pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan nggak usah baca. Dan ini yang kita akan bahas insyaallah taala. Bagi yang mengatakan tidak usah membaca, apa alasannya? Apa yang mendasarinya nggak usah baca? Kalau imam itu jahriyah, makmum tinggal mendengarkan aja, nggak usah baca. Apa alasan yang mendasarinya? Alasan yang mendasarinya satu adalah fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Ketika imam membaca, berarti tugasnya makmum adalah mendengarkan, enggak membaca. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaknya mereka mendengarkannya. Ini menuntut mendengarkan berarti enggak membaca. Mendengarkan berarti enggak membaca. Imam baca Al-Fatihah, baca surat, berarti Anda harus mendengarkan. Enggak ada waktu bagi Anda untuk membaca. Ini alasan mereka yang pertama. Alasan yang kedua, sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bimajmu'i turuq, dengan kumpulannya jalan, dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Man kana lahu imamun fa qira'atul imami qira'atun la. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka ini menunjukkan kalau imam sudah membaca, berarti apa? Enggak perlu membaca. Imam sudah membaca, enggak perlu membaca. Alasan yang nomor tiga, ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran, menjadi imam, kemudian ada sahabat yang membacanya, mengikuti bacaan Nabi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, man yunazi'uni, siapa yang mengganggu dalam bacaanku? Maka qalu ana ya Rasulullah. Qala ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasulullah, la taqra'u, kamu jangan baca illa bi ummil kitab. Kamu jangan lakukan, la taf'alu. Kamu jangan lakukan begitu. Kalau imam baca, kamu diam. La taf'alu illa bi ummil kitab. Kecuali membaca surat Al-Fatihah. Baik. Bacalah mereka Al-Fatihah. Karena Nabi bilang, kamu jangan lakukan baca apa aja kecuali Fatihah. Maka para sahabat membaca Fatihah. Kata mereka, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fangtahan nasu anil qiraah. Setelah itu manusia berhenti membaca. Kalimat menurut mereka, qala Abu Hurairah ini berarti menghapus syariat makmum membaca. Karena fangtahan nasu anil qiraah. Fangtahan nasu anil qiraah berarti ini adalah menghapus makmum itu membaca apa aja. Dihapus. Karena fangtahan nasu anil qiraah. Memang awalnya membaca ditegur sama Nabi. Jangan baca kecuali Fatihah saja. Berjalanlah membaca Fatihah beberapa saat. Setelah itu para sahabat berhenti semuanya.
tidak ada yang membaca. Fangtahannasu anil qiraah. Udah, 3 alasan yang mendasari mereka bagi makmum pada sholat jahriyah itu nggak perlu membaca. 3 alasan ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi dan juga ulama-ulama yang lainnya dan ulama-ulama ya yang lainnya. Jelas ini, ikhwan? Baik. Pendapat yang kedua tetap membaca walaupun itu sholat jahriyah. Pendapat yang kedua bagi makmum tetap membaca walaupun itu sholat jahriyah. Walaupun sholat itu sholat jahriyah. Jelas apa yang mendasari alasannya? Pertama, masih berpegang teguh dengan umumnya hadis Ubadah ibnu Samit. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini umum. La sholata liman man ini umum. Makmum, imam, munfarid, sirriyah, jahriyah, umum liman man bagi orang yang tidak membaca. Maka Anda makmum masuk kategori man. Sirriyah, jahriyah masuk pada kategori man. Jelas ini? Nah, diskusi ini anak pribadi telah mentelaah dan saya tulis buku juga. Saya condong pendapat yang kedua, tetap membaca. Walaupun dia sholat jahriyah, walaupun dia makmum. Konsep ana pertama pegangan dulu dengan gandolin dulu dengan umumnya dalil. Ini prinsip pertama yang harus kita pegang. Gandolin dulu, kita pegangan dengan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gandolin ini dulu. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik, kita diskusi dengan dalil yang mereka pakai. Bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan ayat? Apa ayat tadi? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ini ayat adalah umum. Ini ayat umum. Hukum asal kalau memang dibacakan Al-Quran kita dengarkan. Tapi ini kemasukan taksis. Yaitu hadis Ubadah ibnu Samit yang mentaksisnya. Berarti apa? Berarti fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Itu kecuali surat Al-Fatihah. Apa yang mendasarin? Kok bisa amaliyatul am wa taksis? Apa yang mendasari saya? Kenapa ayat ini dikatakan am, kemudian ditaksis dengan apa? Dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah. Berarti kan hadis yang Nabi SAW membaca di awal tadi. Membaca di awal diikuti oleh sahabat. Apa kata Rasulullah? Man yunazi'uni? Siapa yang menggangguku? Ana ya Rasulullah. Qala la taqra'u. La taf'alu. Kamu jangan lakukan kayak gitu itu kecuali surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi tetap menekankan harus membaca Al-Fatihah. Bahkan di awal jangan baca apa-apa. Dengarkan apa yang dibaca oleh imam kecuali apa? Al-Fatihah. Jadi ini pertama, hadis Ubadah ibnu Samit yukhassis mentaksis umumnya ayat. Al-ayat umum ditaksis kecuali surat Al-Fatihah. Anda bisa membacanya walaupun imam membaca Al-Quran, Anda tetap membaca Fatihah dulu. Karena ini kewajiban Anda atau rukun-rukunnya Anda. Jelas ini insyaallah. Baik, ini kita majukan. Kenapa kok bisa amaliyatul amr wa taksis? Berarti kan hadis nomor 3 yang mereka pakai. La taf'alu, kamu jangan lakukan baca apa-apa kecuali Fatihah. Maka nggak boleh kita nirukan bacaan imam. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Dengarin apa yang dikatakan oleh imam kecuali Al-Fatihah. Ini menunjukkan amaliyatul am bila taksis. Yang kedua,
mereka beralasan dengan hadis man kana lahu imamun wa qiraatul imami qiraatun la. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis yang banyak ini kan di Majmu'ut Turuq, kumpulan hadis ini bisa nggak naik ke derajat hasan li ghairi. Inilah tempat perselisihan di antara para ulama. Syekh Al-Albani condong bahwasanya kumpulan hadis ini bisa naik derajat hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Adapun Syekh Muqbil dan para ulama-ulama yang lainnya sebelum Syekh Muqbil, Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih di tafsir Ibnu Katsir ketika membahas di awal surat Al-Fatihah disebutkan di situ oleh Imam Ibnu Katsir, fa hadil ahadits, hadis-hadis ini enggak bisa naik derajatnya menuju hasan li ghairi. Sebelum Ibnu Katsir banyak juga ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya mangkana lo imam itu enggak bisa naik derajat hasan li ghairi. Nah, saya condong dengan pendapat yang mendhaifkan hadis ini. Nah, bagi yang mengatakan hadisnya sahih, ya jelas dia akan berpandangan apa? Ya bacaan imam bacaannya makmum. Tapi kalau bagi yang mendhaifkan hadis, maka ini nggak bisa dijadikan dalil karena hadisnya lemah. Alasannya nomor 3 yang mereka pakai adalah dihapus syariat membaca Al-Fatihah itu dihapus. Dihapus dengan apa? Dengan perkataan Abu Hurairah. Ya kan? Awalnya Nabi membaca diikuti oleh para sahabat. Diikuti oleh para sahabat. Oleh itu Nabi melarang, kamu jangan lakukan ini kecuali baca Fatihah. Fatihah berjalan, para sahabat berjalan, mereka lakukan berjalan. Tak lama kemudian kata Abu Hurairah, fangtahan nasu anil qiraah. Qala Abu Hurairah, fangtahan nasu anil qiraah. Maka manusia pun berhenti dari membaca. Dipahami oleh mereka berarti bacaan Fatihah berhenti. Kalau berhenti berarti apa? Menghapus dari yang pertama-pertama tadi mereka baca. Diskusinya adalah ucapan qala Abu Hurairah. Diskusi ini. Kalaulah itu, jikalau itu adalah ucapan Abu Hurairah, maka kita terima bahwasanya itu sebagai penghapus. Karena Abu Hurairah menyaksikan keadaan para sahabat. Akan tetapi di sini bukan ucapan Abu Hurairah yang tepat. Ucapan Imam Zuhri. Siapa mengatakan? Imam Bukhari dalam kitab Juz'ul Qiraah. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Juz'ul Qiraah, qala mengatakan qala Zuhri fangtahan nasu al qiraah. Nah, Imam Al-Albani mengatakan qala Abu Hurairah. Baik Imam Zuhri yang mengatakan itu Zuhri. Siapa yang bilang? Imam Bukhari. Nah, dengan memandang ilmu mutaqaddimin, ilmunya orang-orang yang mutaqaddimin, maka yang tepat adalah ucapan Zuhri. Dan Zuhri itu adalah tabi'in. Nah, kalau begitu, bagaimana Imam Zuhri bisa dijadikan dalil untuk menghapus? Karena dia nggak melihat bagaimana sahabat melakukannya. Karena Zuhri kan tabi'in, nggak melihat sahabat. Maka ini nggak bisa menghapus. Oh, dia nggak melihat keadaan dan nggak melihat kenyataan. Maka itu berarti pemahamannya Imam Zuhri saja. Imam Zuhri saja. Nah, dari sini diskusi singkat inilah, maka pendapat yang paling kuat tetap berkomitmen dengan umumnya dalil. Apa itu? Hadis Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bisa difahami? Berarti ini kita jadikan dalil pada makmum sirriyahkah atau jahriyahkah tetap wajib membaca. Bahkan rukunnya sholat membaca surat ini.